Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19/11 di bagian ke-6 ya. Kita update lagi emiten punya teman-teman. Cuman ini agak sedikit teman-teman ya. Udah mulai sore nih. Saya sudah ada sedikit waktu ya. Baik, langsung saja teman-teman ya. Ada emiten Becap ya. Becap. Becap bagaimana Becap katanya. Becap itu udah belum ya? Tunggu sebentar ya. Ya, teman-teman belum ya. Becap ini untuk update-nya belum. Jadi Becap kemarin meninggalkan ada si kepala merah ya di 76-nya. Nah, kemungkinan ke atasnya sudah ada teman-teman. Cuman ada masalah satu lagi nih. Ada si ekor hijaunya di pas MA banget, MA 200 ya. Nah, kalau dia nyentuh teman-teman tidak jeblos ke angka 50 ya, berarti dia mau ke atas. Soalnya apa? Ada isu-isu kan di Becap itu teman. Terlihat jelas isunya itu ternyata 2 hari ini dibuang sama bandar Poren sama lokal. Kita lihat lokalnya dulu untuk tanggal 7-nya. Coba lihat tanggal 7 ada siapa? Ada teman-teman kita pada ngambil teman-teman. Jadi si Becap ini dibuang sama bandar lokal 2 hari. Cuman lagi. Lihat bandar lokal ngambilnya sudah jauh ya. Sudah dari FCA FCA dulu. Dia sudah ngambil, jadi kalau di sini jualan belajar masih untung. Nah, kemarin juga sudah ngambil ya berapa hari ini. Nah, 2 hari ngambil, 2 hari keluar, artinya anggap aja papok lah gitu ya, anggap aja papok, tetapi pengambilan masih banyak teman-teman untuk bandar lokal. Nah, Poren juga bagaimana? Poren kemarin ngambil 2 hari kan, di sini ngambil 2 hari, ternyata sekarang dibuang 2 hari juga ya. Jadi ini antara bandar lokal sama Poren kompak. Nah, ada si EP, CC, EP ada sebagai MNC kan, punya MNC kan. Nah, ini juga si MG sudah mulai masuk, cuma kecil banget ya. Yang biasanya 150-an, ini si MG cuma 3.000 aja. Nah, biasanya kalau MG suka jualan teman-teman, kalau sudah ngambil dia suka jualan. Tapi ini MG-nya MG Poren ya. Nah, bagaimana katanya potensi untuk naik atau tidaknya? Kalau potensi naik ada teman-teman ke angka 76. Kalau sekarang lagi di angka 66, ya kalau dia ke harga 58 wajar teman-teman ya. Kenapa? Di sini ada si ekor hijau. Jadi kalau dia menutupi PR-nya itu akan lebih baik. Bagaimana kalau ke 50? 50 tenang aja teman-teman. Sana sebab si bandar lokal juga masih akumulasi. Sedangkan ini ada bandarnya. Biasa kalau bandar dia ingin ngambil di bawah teman-teman, dan dia cenderung makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, tapi endingnya dia pasti jualan juga. Artinya dia mau ke atas ya. Walaupun dia dijual di bawah, tetap endingnya pasti teman-teman cuan juga ya. Jangan sampai kalau ada bandar lama, emang prosesnya lama teman, kadang-kadang meninggalin satu bulan, 2 bulan, kadang 1 tahun tidak diapa-apain gitu ya. Berkaca dengan saham PTRO ya. PTRO kan sampai dijeblosin dari angka 4.000 ke angka 200 berapa tuh, gapnya ambil 90% gitu kan. Nah, ketika ada ketokohan dan ada bandarnya, kemungkinan akan seperti, tapi ujung-ujungnya pasti cuan teman-teman. Ujung-ujung pasti cuan asal teman-teman bisa bertahan. Bukankah teman-teman pingin harga yang lumayan gitu kan, kenaikannya lumayan ya, harus teman-teman harus bersahabat dengan waktu ya. Tuh teman-teman, ini aja bisa 100-180% kalau teman-teman sanggup nunggunya. Lihat nih tuh, kalau teman sanggup nunggunya sampai berapa tahun dia disimpan ya. Coba di sini Becap itu 50-nya dari berapa tahun ya. Nah teman-teman, kalau ada istilahnya ketokohan dan ada bandarnya seperti inilah teman-teman, reaksi lihat ya. Terus lihat Becap itu, lihat 50-nya ini 1 tahunan aja, 3 tahunan deh. Nah 3 tahunan, coba lihat teman-teman, dari harga tahun berapa nih, tahun 2020, 1 tahun bayangin ya. 1 tahun Becap ini di 50 kan, bahkan menyentuh FCA, tapi endingnya apa teman-teman, yang nyangkut di 50, yang nyangkut di 80, tapi kejemput ya. Malahan sekarang ke bawahin lagi. Nah kalau dia ke bawahin lagi, siap-siap aja teman-teman, bisa langsung up ataupun dia di standby kan lama. Tapi kalau udah standby lama, biasanya dia membuangnya agak lambat nih ya, agak lambat, biasa sampai dari tahun 2022 ke tahun 2023 kan, bisa 1 tahun. Nah kalau ada pembuangan seperti ini, hati-hati. Tapi kalau ada kenaikan sedikit, mungkin akan ada lagi kenaikan ya. Mungkin mudah-mudahan dia harus mencapai harga yang diinginkan ya, karena mungkin selama ini dia hampir 1 tahun ini berada 50, maka di FCA kan gitu kan. Jadi bagaimana? Nah teman-teman tinggal teman-teman mau jadi apa gitu kan, kesininya mau jadi investor
karena ada ketokohan. Kalau investing ya mungkin teman-teman ini tidak layak untuk diinvestingkan ya, harusnya swing aja. Maka tunggulah saat-saat ketika si bandar lokal atau supaya akumulasi lagi, karena kemungkinan kenaikannya ada sampai 94 ya, atau enggak 127. Mudah-mudahan bisa angka situ, karena situ ada si kepala merah. Andaikan dia di bawah ke bawah lagi dan sideways bawah, karena itu kecenderungan dari pemilik emitennya. Dia kecenderungannya sejarahnya itu adalah dikempeskan ya. Itu tapi ujung-ujungnya apa? Cuan. Ujung-ujungnya pasti cuan ya. Tinggal tunggu waktu aja. Dan teman-teman kalau mau jemput ya agak lamaan dikit ya, mungkin kalau jeblos di 50 dan lama, tapi ujungnya pasti diangkat juga teman-teman. Untuk ada yang MNC itu pasti diangkat lagi teman-teman. Biasanya dia nunggu-nunggu momen tertentu aja untuk diangkat kembali itu ya. Maka teman-teman kalau yang bersabar mungkin bisa dapat cuan agak lebih gitu ya untuk di saham BCAP ini. Oke, seperti teman-teman untuk BCAP ya. Ada SPRE. SPRE lagi bagus ya. Baru dibahas ya SPRE ya. Nih teman-teman ada yang namanya mana? Nah, gap udah sampai gap aja ya. Nah, targetnya 346. Ini ada gap. Terus untuk penurunannya mana? Kita akan lihat di sini teman-teman. Coba lihat. Bagus banget ini. Semenjak info diangkat langsung dijebloskan, dia cenderung bagus. Bagus ini untuk penurunannya bagus teman-teman. Di sini juga hampir bagus teman. Ada sini satu nih. Nah, ini ketemu sini satu nih. Nah, ada nih 145 ya. Atau enggak di seharga IPO ya, tapi kemungkinan sih dia karena lagi bagus teman, skandalnya bagi bagus, terus ini juga lagi bagus ke atas gitu, lagi ngedobrak-dobrak yang si kepala kembar gitu. Ini lagi bagus teman. Sini juga ada target untuk kenaikannya ada di angka 240 teman-teman. Ini 240 sudah mulai bagus ke atas ya. MA10 juga mulai di bawah candle, artinya lagi bagus, dan di bawahnya juga lagi bagus. Secara kenal bagus teman-teman, dan cakep gitu ya. Pungutan bagaimana? Pungutan kemarin dari tanggal 4 November bandar lokal itu cenderung ngambil teman-teman. Ini bandar lokal ngambil. Nah ya, dari tanggal 4 November nih ada pembuangan 2 hari, cuman mau dianggap dari mana? Dari sini apa dari sini? Anggap aja di sini ya. Di 4 November itu ada si JP teman-teman, sama si JP sama ya. Kita lihat 2 hari ini aja ya. 7 November deh. 7 Novembernya 2 hari ini ya. DR, ada DX, ada YU ya. Tapi kalau disatuin ada si JP. Jadi si JP di sini keluar, cuman diambil sama si DR, sama DX, sama si YU ya. Di sini cenderung bandar teman-teman kita cenderung tidak ada ya. Cenderung tidak ada, cuman mungkin nempel-nempel lah gitu sedikit-sedikit. Cuman kecenderungannya si bandar lokal ini lagi akumulasi. Dan poren juga teman-teman coba lihat di 3 hari dari tanggal 6. Kalau poren dari tanggal 6. Nah, poren tanggal 6. Jadi ini lagi ke atasnya lagi bagus teman-teman. Ada si AK, si BK, si ZP ya. Cuma sayang CC jualan ya. Nah, mudah-mudahan dengan diangkatnya ini bisa lah. Kalau dia sideways teman akan bagus. Tapi kalau dia melanjutkan kenaikan juga akan bagus gitu. Jadi sideways-nya bagus atau enggak koreksinya bagus, kenaikan juga bagus ya. Secara teori sih harusnya ini di up secara teori ya. Apa kalau dia ke bawahin lagi ya mungkin untuk koreksi teman-teman. Karena secara up itu kecenderungannya ada, akumulasinya ada. Cuman hati-hati ketika dia tegak, karena sejarahnya suka diturunin dulu baru up lagi gitu ya. Ini sebenarnya posisinya lagi posisi downtrend teman-teman ya. Posisi downtrend, cuman andaikan dia lepas daripada 251-nya ya, kemungkinan akan ke atas, kemungkinan akan menuju ke 346 ya. Di sini ada gap ya yang harus tertutup ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini juga bagus. Ini meninggalkan gap teman-teman, hati-hati aja mungkin kalau diturunkan ke angka sini teman-teman nih. Ke 187 artinya bagus, dia mau nutup gap dulu baru ke atas lagi. Kita tunggu koreksinya aja sampai area mana ya. Kalau pungutan bagus teman-teman, untuk SPR ini pungutan bagus, beraloka dan poin bagus. Tinggal mereka mau jualan di harga berapa ya. Nah, CC dia ngambil sedikit, berarti ini CC menyingkir. CC menyingkir tapi diganti sama AK sama BK. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk SP ini kan saham IPO teman-teman, ini saham IPO teman-teman ya, 2024. Jadi masih dikuasain sama bandar. Keras, ada keras, coba lihat keras. Keras hanya ditanyain apakah benar poren akumulasi secara, kan ini turun terus, dan apakah benar poren akumulasi? Betul, dia akumulasi sejak tanggal 30 Oktober. Dan kenapa katanya diturunkan terus? Berarti bandar poren mau ngambil bawah. Dia hanya melakukan pengambilan aja,
hijaunya cuma ada 2 hari ini buang, sini juga ngambil. Jadi tinggal 30 waktu itu kebanyakan ngambil. Di sini ada si AK, ada si CC, bagus teman-teman, ACC sama si AK ya yang ngambilnya. Jadi mudah-mudahan dia ngambil di bawah nanti apa. Ini target yang saya gariskan sudah ketembus, tapi kita harus pindahkan teman kemana, ke sini teman-teman. Nah ini adalah si ekor hijau, nantinya dia akan ke sini teman-teman, nantinya akan ke sini, tapi di sini namanya candle bullish harus ke atas. Secara teori harusnya ke atas dulu ya. Ini target yang saya targetkan sudah tercapai ya. Sebenarnya PR-nya sudah selesai, cuman di sini ada sunahnya di 201 ya. Nah mudah-mudahan juga ini ada si kepala merah, di sini ada di angka 155-nya. Terus di angka berapa lagi nih, ada kepala merah lagi, coba cek sebentar. Ini enggak, ini jengkat, bukan, ini bukan ya, cuman ini aja teman-teman, 155-nya. Jadi mudah-mudahan ada biasa diangkat ke atas ya. Ini garis apa ini? Oh, garis yang saya gariskan juga sudah tercapai, kita buang. Di sini ada hanya garis kenaikan saja ya. Di 133-nya teman-teman. Jadi secara teori lagi dikumpulin sama bandar foreign, cuman bandar lokal lagi ngejatuhin dulu. Jadi ini si bandar foreign mengutin barang-barang dari bandar lokal. Ya, coba lihat untuk bandar lokalnya siapa yang ngebuang, ada si SQ, DRP, DV. Ini ada yang ngambil si AO, EP, XC, ZP. Ini si AO keren teman-teman, ini broker keren ya. Mudah-mudahan si AO ini sesuai dengan yang saya suka tahu ya, bahwa si AO suka memaaf harga. Nah mudah-mudahan si AO ini bisa meyakinkan untuk bisa ke atas ya. Karena apa? Karena emang si AO kecenderungan suka begitu. Kita cek deh dari tanggal 6. Kok 6 Desember? Jauh amat. Nah 6 tanggal 8 November. Nah cuman di sini teman-teman yang ngambil teman-teman kita sebagian ya. Jadi yang ngebuang salah berarti tadi teman, jadi tanggal 8 tadi yang ngebuang adalah si PD DRXA, tapi yang ngambil teman-teman kita ya. Tapi di sini ada AG, ada si CC, ada si CC, ada YU ya. Ini YU bagus teman-teman, si AG juga bagus, cuma pengambilan tidak terlalu besar ya. Nah cenderung teman-teman untuk kelasnya betul lagi diakumulasi sama pola. Nah hati-hati aja, nanti mungkin area 113-nya. Andaikan dia turun ke 113 ini bagus, apalagi sama candle merah, itu akan lebih bagus lagi untuk menutup si ekor hijaunya ya teman-teman. Walaupun ada kenaikan mungkin ya sedikit saja, kecuali kalau dia melewati MA 10-nya. Tunggu aja MA 10 di bawah candle itu, mungkin akan menjadi titik tolak untuk ke atas lagi ya teman-teman ya. Jadi penguatan bandar bagus, cuman bandar foreign lagi tidak mengizinkan untuk naik, tapi dia pinginnya dibuang saja. Kenaikan sudah diketahui, ada gap di angka 131, terus ada si kepala merah 154, dan ada si kepala merah juga di angka 170. Target 201 teman-teman, ini target ini sudah tercapai ya, kita buang. Berarti ini target kedua aja ya, tulis ya, target kedua sini nih, target 2 tanggal berapa sekarang, 09 ya, 2024. Nah saya itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai keras. Kita satu lagi deh, Cegas ya, Cegas. Kita lihat Cegas, ada apa Cegas? Cegas garis yang saya gariskan belum ketembus di angka 103-nya, cuma dia mengeluarkan lagi si ekor hijau ya. Ini tandanya si ekor hijau udah ketembus terus nih ya, biarin aja lah. Kalau dia ketembus lagi sama ekor hijau, berarti dia emang kecenderungan seperti ini, lihat nih ya, emang kecenderungannya seperti ini, asal jangan lewat di 94-nya ya, kemudian dia akan lolos ke bawah. Ini juga si candle belum di atas MA10, artinya walaupun dia hijau-hijau seperti ini, tapi dia belum menandakan mau ke atas, tapi dia sudah meninggalkan jejak akan ke angka 119-nya ya. Mungkin agak lama dikit nggak jadi masalah teman-teman, yang penting tanda-tanda ke atasnya sudah ada. Jadi teman-teman yang nyangkut di area-area 1124 itu mungkin bisa ketembus. Sini ada si ekor, sini udah ketembus yang ini ya. Nah ini udah ketembus, tinggal yang ini teman-teman, 1, 2. Ini target tanggal 23.08 belum tercapai, tapi target kenaikan sedikit demi sedikit sudah mulai tercapai ya. Seperti kenaikan ini hanya kenaikan aja kan targetnya. Nah, target utamanya ada di 164. Ini foreign sudah keluar teman-teman, foreign keluar terus ya. Di sini yang aktif itu bukan foreign teman, tapi bandar lokal ya. Karena terus-terusan yang biasa ngebuang kalau bandar lokal, bandar foreign ngambil keluar, cuman dia tidak signifikan, dia cenderung hanya beberapa hari libur gitu, ada liburnya lah.
Tapi kalau bandar lokal cenderung dia ada ngambil, ada keluar, di sini masih aktif ya untuk cegas ini. Maka dia suka meninggalkan si ekor ya, bukan ekor apa, shadow seperti ini. Mungkin manfaatkan untuk scalping bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tidak mau cut loss mungkin bisa kejemput di antara 133 sama 11. Kalau teman-teman nyangkut di area sini, area tengah sini ya, dari mulai 164 160-an atau ke angka sampai ke angka 134, mungkin teman-teman targetkan 164, kurangin 10 tick teman-teman. Nah, ya area 155 lah. Ya, mungkin teman-teman bisa kejemput di angka 155-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk bandar lokalnya ada si PD, bagus teman-teman, PD ya. Sebagian daripada foreign, sebagian daripada bandar ataupun sebagian daripada retail ada di PD teman-teman. YP juga sama, PD YP itu sama teman. PD YP KK itu kadang-kadang diisi sama bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cegas seperti itu ya kondisinya. Kita lihat posisi gas cegas. Benar-benar gas cegas ya. Kita lihat cegas posisinya ada di mana. Cegas posisinya posisinya di up, dikeluarin. Ini ada potensi naik teman-teman, ada potensi naik, cuma tinggal tunggu waktu aja. Ini tahun berapa? Tahun 2024 ya, bulan Januari. Wah, ini teman-teman ada potensi kenaikan ya. Teman-teman tinggal bersabar aja, karena biasanya setiap emiten yang IPO diangkat terus dijeblosin ke bawah, artinya lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Tetapi di sini masih dalam posisi penguasaan bandar. Mungkin kalau udah 1 tahun boleh meninggalkan jejak berupa fundamental. Kalau ini masih memperkirakan ada bandar yang mengelola di sini ya. Jadi ini masih dikelola sama bandar teman-teman. Jadi si bandar tidak mengandalkan fundamental dulu gitu. Ini hanya hak prerogatif bandar. Sebab apa? Coba perhatikan kendala bullish seperti ini. Teman-teman kalau menjadi retail ya tidak bisa memberikan gerakan seperti ini atau kendala seperti ini ya. Kendala bullish terus tapi tidak bullish gitu ya. Kalau dia tidak dikasih kendala ternyata bullish sendiri gitu. Nah mungkin bandar lah yang menguasain dari emiten cegas ini ya. Oke teman-teman ya, volume sini bagus, cuman sayang pembuangan dari bandar lokal. Tetapi di sini kecil, volumenya kecil, ternyata di sini lokal masuk lah. Itulah psikologis daripada bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk cegas seperti itu. Jadi angka naikannya ada di 119, 134 dan 163. Cuman hati-hati aja area 102-nya, mudah-mudahan ditembus lagi sama si ekor hijau ya. Hati-hati, yang paling bawahnya ada 95 teman, mudah-mudahan tidak ke arah situ. Sekarang juga lagi posisinya dalam murah ya, murah. Artinya ada kecenderungan ke atas, betul ada kecenderungan ke atas. Karena ini masih IPO, masih penguasaan daripada bandar. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja. Kita akan sambung lagi nanti ya. Ciao ya.